Semenjak sekolah sampai ke Medan tuh memutuskan udah nggak mau nari lagi. Saya kuliahnya kok nggak tamat, makanya itu saya penyesalan yang inilah yang kayak Batak kita harus kayak ini. Ya Spanyol kan lebih ke gini. Kita harus tahu inti-inti yang orang itu pakai gitu. Kita harus ikuti itu. Untuk berkarya itu tidak lihat umur. Saya panggil lama lah, nggak berani panggil bro lagi. Karena udah pesanggul tuh. Chicken banana. Chicken banana. Hai Bapak Ibu semuanya. Ketemu lagi kita di acara Ngopi, ngobrol santai penuh inspirasi. Perkenalkan, nama saya Samsudin Chang dan di sini ada narasumber kita Bapak Toliko dan ada juga Bapak Hendra Kusuma, seorang pengusaha ya. Semoga acara kita ini bisa membawa manfaat, menginspirasi ya. Bagaimana narasumber yang kita undang itu semuanya adalah ya, tokoh-tokoh yang penuh inspirasi, mulai dari zero to hero. Kita akan mulai dari Bro Toliko ya. Boleh. Oke. Sebuah kehormatan di edisi perdana kami kedatangan seorang legenda sebagai seniman terkenal asal Sumatera Utara yang kita kenal semua dengan Toliko. Mari kita mulai. Toliko adalah seorang seniman yang punya prestasi kaliber nasional internasional. Boleh sedikit perkenalan Pak Toliko kepada penonton yang kami semua? Ya, mungkin asal usulnya dari mana? Oke. Saya Toliko, biasa dipanggil Toli saja. Awal mulanya saya sebenarnya orang Tanjung Balai Asahan ya. Dari Tanjung Balai Asahan ke Medan ini tahun 1996. Tujuannya ke si Medan ini untuk kuliah aja sebenarnya. Jadi memang dari sejak kecil saya udah suka seni. Ya, suka seni, tapi bukannya nari sebenarnya. Sebenarnya lebih ke nyanyi, itu singing ya. Jadi dari semenjak sekolah sampai ke Medan tuh memutuskan udah nggak mau nari lagi. Oh, berarti ini lebih fokus ke kuliah gitu. Benar. Ya. Artinya hari ini menjadi seorang seniman ataupun seorang entertainer itu bukan impian dari awal sebenarnya. Iya, bukan impian awal. Iya. Oke, kita mungkin mulai dari yang Tanjung Balai dulu. Ini kita tergerak juga. Bagaimana seorang yang kelahiran di Tanjung Balai bisa sampai ke Medan ya? Itu pasti ada asal usulnya. Nah, kau boleh tahu kisah-kisah waktu masa kecil Bro Toliko itu seperti apa? Waktu di masa kecil itu, waktu di Tanjung Balai, saya ya seperti biasa anak-anak pada umumnya gitu loh. Jadi memang di sekolah tuh kegiatan untuk acara entertain itu kayak misalnya Natalan. Kebetulan saya sekolah tuh di Katolik. Jadi setiap udah Natalan itu pasti udah Toli itu yang urus itu acaranya. Jadi kebetulan di sana saya aktif itu nggak ketua kelas atau sekretaris atau bendahara atau ketua OSIS. Pokoknya saya semenjak sekolah dari SD sampai SMA itu ada posisi di sekolah itu. Jadi dari dulu udah kayak memimpin lah gitu, memberi inspirasi, membuat kayak acara-acara mau diapain, dirangkaikan atau gimana, memang tugas saya itu biasanya. Karena guru-guru tuh pada sayang sama saya, jadi saya pun ya udah ikut aja gitu. Jadi waktu pas mau kuliah ke Medan, sebenarnya pinginnya di Bandung sama di Jogja. Saya udah kuliah, ada ikut coba ujian masuk, cuma mama yang nggak kasih. Alasannya terlalu jauh. Kan zaman kami itu kan HP nggak ada ya. HP kalau ada yang biasa itu udah hebat kali lah ya istilahnya. Masih zaman HP teleponnya pakai gini-gini lagi. Main putar. Zaman putar ya, sama pencet-pencet gitu ya. Masih ada telepon di jalan itu ada ya, telepon umum gitu. Masih zaman itu. Jadi mama itu nggak kasih, orang tua termasuk orang tua bapak juga nggak kasih karena takut nanti bisa kayak jadi ya di sana jadi ini apa namanya bergaul sama yang nggak bagus gitu. Jadi inisiatif saya ya udah daripada nggak kuliah saya ke Medan aja. Jadi dari sanalah sebenarnya untuk yang nari-nari itu udah nggak mau lagi, Jadi saya fokus ke kuliah saya jurusan arsitektur. Wah, seorang arsitek. Langsung beda ya itunya ya. Benar-benar. Ini apa yang membuat
cita-citanya bisa pilih menjadi seorang arsitek kan? Ya, karena memang saya suka seni, bangunan, untuk mau merancang itu saya paling suka, dekorasi, yang pokoknya yang seni lah itu, saya paling suka. Ini berarti sekarang bukan mendekor ruangan lagi, tetapi mendekor orang. Iya, terbalik jadinya, jadi berubah ya kan. Jadi saya kuliahnya kok nggak tamat, makanya itu saya penyesalan yang inilah yang saya. Kuliah nggak tamat? Iya. Kalau boleh kita tahu, apa yang menyebabkan kuliah sampai tidak tamat? Awalnya saya kuliah itu kan ambil jurusan arsitek itu dari tahun pertama sampai semester kalau nggak salah itu udah tahun keempat. Tahun keempat. Ya, jadi udah gitu kan saya udah mulai terjun ke entertain ya. Jadi ya banyak job lah istilahnya, banyak job. Sampai dosen-dosennya udah bilang, ngapain kau lagi kuliah? Udahlah nari-nari aja gitu loh. Zaman itu kan memang bisa ditanya semua orang waktu jadi zamannya tahun sebelum 2000 itu nggak ada namanya IO, itu nggak ada. Cuma tanya MC ya, yang ngurus acara itu MC. Nah itu pertama kali saya ngurus acara itu saya. Saya nggak sebut nama MC-nya, ada beberapa MC yang percayain, ya kau susun acaranya gimana, nyanyinya siapa, narinya siapa, gini-gini, urutannya aku yang susun semua. Lalu saya serahkan ke MC-nya yang untuk menghandle semuanya. Jadi waktu zaman saya itu nggak ada namanya IO, itu nggak ada. Tapi ada satu hal, Bro Hendra, yang saya dapat informasi, beliau ini mengapa giat bekerja. Salah satu pun karena masalah, minta maaf ya, masalah ekonomi juga ya. Iya betul. Karena dulu dari basic di ekonomi keluarga bukan dari keluarga yang mampu gitu. Ya, betul. Inilah yang membentuk karakter dari seorang Bro Toli. Ya. Bagaimana bisa saat ini menginspirasi orang lain. Bahkan banyak anak-anak muda sekarang yang cari beliau untuk minta trainingnya, minta arahan, masukan. Ya, betul. Nah, ini mungkin boleh sedikit ceritakan nggak mengenai masa kecil lah kalau kita bilang ya. Ekonomi seperti apa maksudnya yang kurang mampu itu. Jadi kita bisa melihat ke para teman-teman semuanya bagaimana sesosok Toliko ini tumbuh besar dari keluarga yang kurang mampu hari ini bisa menginspirasi banyak orang. Ya kalau dari segi ekonomi sih Papa itu waktu masih saya kecil itu dia karyawan, masih kerja sama orangnya. Kalau mama tuh ibu rumah tangga, tapi dia tetap ada kayak jualan gitu. Jualan angsuran, jualan angsuran atau jualan apalah. Yang penting dapat hasil, ada duit. Tapi dari sana saya menginspirasi juga dari orang tua. Kita jangan terlalu mengharap harta dari orang tua juga. Jadi saya waktu SMP udah mulai buat kerajinan yang gantungan kunci, aku jual-jualan. Ya kayak buat makanan, keripik, apa-apa aku jual gitu. Tapi dengan atas nama bukan saya yang buat, nanti gratis semua. Jadi bilang ini titipan, gitu. Ini titipan dari Cici, dari siapa. Jadi aku tetap jual, tapi bukan pakai nama saya, nanti gratis semua. Jadi itu uangnya saya untuk ya ekstra jajan lah istilahnya ya. Jadi mau bilang waktu semenjak kecil aku sengsara kali enggak, cuma ya untuk pas-pasan lah. Jadi kita harus cari ekstra lagi gitu. Jadi dari dulu memang kayak gitu diajari sama orang tua. Kita harus, yang penting hidup itu ada pegangan lah. Modal apapun, nggak usah kaya-kaya, yang penting kita nggak ngutang sama orang, itu aja. Adakah hal tersulit yang pernah dialami sewaktu kecil mungkin, dan kalau boleh bisa bagi penonton kita semua, apakah cita-cita seorang Bro Toli sewaktu kecil? Sebenarnya cita-citanya kan saya udah masuk ke arsitek tuh, pinginnya yang bangun rumah kayak jadi konsultan apa gitu, kayak pemilik ini sebuah villa apa semua, pinginnya itu. Cuma ya dikarenakan kuliahnya nggak tamat, karena kan ada job juga, jadi saya harus memilih. Tapi sebenarnya di tahun keempat ya, itu berarti udah semester akhir juga. Iya, karena dia harus KP1, KP2 kerja sama orang sama praktek lapangan langsung ya. Jadi itu dua hal ini saya nggak bisa, nggak mampu ini, karena malam itu tetap ada acara, saya nggak bisa. Bro Samsudin, saya pribadi adalah pengagum beliau dari kecil. Iya, saya yakin bukan hanya masyarakat Kota Medan ya khususnya. Saya yakin ya dulu kita hiburannya itu yang paling happy itu kalau ada acara kondangan. Nah, dan kondangan itu kalau paling meriah ada tuh namanya Lucky Dance Group. Nah, kita sangat mengenjoy. Jadi sebenarnya kami ini adalah
fansnya beliau dan baru kenalan nggak lama sebenarnya, jujur ya. Namun kami terkesima sekali melihat passionnya begitu menguasai bidangnya. Mungkin bisa diceritakan ke kami bagaimana asal mulanya Lucky Dance Group yang benar-benar menggelora. Saya rasa pun prestasinya bukan hanya di Kota Medan, tapi sudah masuk nasional internasional. Jadi awalnya kan saya udah kuliah di Medan, kan ceritanya udah nggak mau dancer lagi lah. Jadi waktu tahun seharusnya 99 udah mulai dancer situ juga. Ada dancer lagi karena di kampus saja, khusus di kampus. Jadi yayasan kami kan dari suatu kampus itu asik undang kami ke Prapat gitu loh. Jadi oh ini orang Chinese kok bisa lagi nih tarian Batak gitu. Jadi saya kumpulin siswa-siswa, siswi-siswi yang beroriental Chinese semua menarikan Batak gitu. Jadi orang tuh kesima. Karena aku membuat sesuatu itu kan kita harus ada ciri khas kita yang nggak bisa, yang orang nggak buat kita harus buat duluan gitu. Jadi orang langsung, oh ini apa nih, bagus ini ya, tertarik. Itu trik dari saya. Mau di baju, mau di tarian, mau di apapun, kita harus buat sesuatu yang agak menonjol. Tapi yang memang bisa diterima semua orang gitu, kalangan. Jadi dari sana mulailah saya membentuk suatu tim. Dimulai tahun 2001 Lucky Dancing Group. Tapi kalau untuk dancer dari SD saya udah nari. Ya. Kabarnya waktu kuliah sebenarnya sudah tidak kepikiran untuk mau dance. Iya, nggak mau lagi. Tapi pada saat dipilih orientasi ini dari Tanjung Balai nih. Ini dari Tanjung Balai. Si mana si Harjo Toli? Nama asli saya Harjo Toli di KTP. Jadi saat itu saya mengcover semua anak-anak yang suka dancer. Saya kasih arahan dikit, nah model dari saya, baju dari saya, nah buatlah satu paket itu namanya, kalau zaman dulu tuh di Medan tuh ada penyambutan sama 2 tarian. Itu pertama kali saya membuat itu, di zaman saya itu belum ada namanya penyambutan tuh nggak ada. Nah, saya buat sendiri, sampai sekarang masih orang buat ikutin. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat kan, ini untung tidak dipatenkan. Karena orang itu bilang semua ikut-ikut ya, udah nggak apa-apa. Saya merasa itu orang mau ikut kita, berarti kita jalan kita yang bagus gitu loh. Benar. Jadi kita bangga. Jadi dari dancer itu sampai makin banyak karena jobnya makin banyak gitu kan. Jadi satu hari itu entah berapa tempat kalau udah musim nikahan, karena Lucky Dancing Group itu lebih ke wedding Chinese. Nah, tapi boleh saya tahu mengapa bisa fokus ke tarian Batak juga? Apakah itu hanya sembari jalan aja, atau memang ada ketertarikan di tarian tradisional? Iya, karena kan untuk tari di zaman saya itu tari modern tuh jarang orang ini ya nikmati. Karena zaman dulu kan nggak ada kayak sekarang tuh ada YouTube, ada Instagram, apa-apa lah gitu kan, TikTok. Jadi semua itu kita harus cari sendiri. Sampai saya udah waktu tahun 2001 mulai masuk ke tahun 2002, saya harus ke tempat ke luar negeri. Kenapa? Karena memang zaman itu nggak mau cari kayak koreonya apa, baju apa, kita susah gitu loh. Kita harus cari sendiri, kita harus cari pengalaman di luar. Jadi saya sampai ya kumpul-kumpul semua modal kita ke sana. Jadi cari inspirasi juga. Oh lupanya ternyata tarian itu nggak ada kayak aturan main tuh nggak ada ini. Kita harus buat satu konsep yang bagus, yang bisa diterima, itu udah pasti orang ikut gitu loh. Jadi bukan harus goyang tangan tuh udah bagus, goyang kaki ini udah bagus. Jadi kalau kita goyang dari atas ke bawah, kalau ada sesuatu yang menarik itu kita harus patenkan, udah semua ikut itu. Kayak Anas Monica aja kita bilang. Dia kayak celananya sini. Kalau orang biasa pakai masih nggak bagus. Benar. Ya, karena dia udah namanya udah bagus, dia kayak apapun dia tetap keren gitu loh. Jadi semua apapun cerita, kalau kita mulai duluan, kalau orang bisa terima itu pasti orang ikut. Ini itu berarti bukan hanya sekedar dalam kota gitu aja, tapi sampai mencari inspirasi itu kayak studi bandel lah. Improvementnya sampai ke luar negeri. Itu kan jadi dari Batak itu, kenapa saya suka tarian Batak, tarian daerah, memang kalau kita ke luar negeri itu kan budaya kita di Indonesia kan banyak ciri khasnya. Jadi kita cari ciri khas yang orang belum pernah lihat, kita tampilkan. Jadi orang, ini bagus ini. Yang mengajari?
Bro Toli? Tarian Batak kan nggak mudah ya, harus semua dari murid-murid saya tuh lausu pernah di mana belajar. Zaman kami itu nggak ada lausu ngajar itu, cari sendiri inspirasi sendiri. Karena tarian Batak itu kan bukan sekedar tarian aja, tetapi memang tarian tradisional itu berarti Kita ada pelajari asal-usulnya, semua tarian daerah, kita harus cari cari ini. inspirasi ini ya. Bukan inspirasi, cari aturan main orang itu. Jangan-jangan nih hobinya traveling juga. Iya, suka, iya betul. Karena kalau nggak hobi jalan nggak mungkin ke daerah-daerah. Karena kan tarian daerah itu masing-masing, misalnya dari China, dari Spanyol, itu kan daerah semua. Kita harus pelajari trik orang itu yang misalnya kayak Batak, kita harus kayak ini. Ya Spanyol kan lebih ke gini. Kita harus tahu inti-inti yang orang itu pakai gitu. Kita harus ikuti itu. Jadi yang suka-suka juga sih. Kalau suka-suka namanya tarian modern dance. Ya. Jadi ini berarti dari dance-nya sendiri, Lucky Dance, bukan hanya memperkenalkan tarian Chinese saja, tetapi benar-benar tarian tradisional juga. Iya. Ini bagus karena kita menjaga kebudayaan kita juga sih. Benar. Semua. Jadi semua muda-mudi, anak-anak yang akan berkembang tuh tahu budaya kita. Jangan semua tahu budaya orang luar negeri gitu ya. Benar. Ini sangat penting. Mungkin untuk teman-teman kita seluruh Indonesia yang melihat, ini sebenarnya luar biasa. Bagaimana seseorang dari Tanjung Balai, keluarga sederhana, dan itu bisa memperkenalkan ya tarian itu yang budaya dari berbagai wilayah di Indonesia. Betul. Itu luar biasa. saya dan keluarga juga fans dari beliau, juga follower dari Instagram. Ada sesuatu yang kita bisa rasakan berbeda karena di situ ada cita rasa Nusantara. Iya, saya melihat banyak sekali. Ini belum apa-apa loh. Ini hanya masalah Lucky Dance Group, Dancing Group. Kita belum ngomong lagi, ulas lagi mengenai prestasi-prestasinya dengan artis papan atas, internasional, sampai Miss Grand International dan lain sebagainya. Ini kita kupas. Kita harus kupas tuntas. Ya, silakan bro. Kita mulai dari INLA, International Nature Loving Association. Ini adalah sebuah institusi internasional Pak ya, yang untuk lingkungan dan kumpulan orang-orang bertalenta, terutama anak-anak sekolah ya Pak. Dan beliau ini adalah juri, termasuk salah satu juri utama ya, yang sering tampil menjadi untuk juri dalam acara tersebut. Bahkan kalau saya tidak salah, Brother inilah yang pertama kali menjadi tim pencetus awalnya lah sebagai juri, trainernya semua. Itu di awal kalau saya tidak salah ya. Itu benar ya. Betul. Luar biasa. Silakan Bang. Dari pertama kali INLA untuk ke internasional, salah satu ada timnya Awan Putih sama Semerbak Bunga. Itu awalnya dipanggil lah. Toli bisa nggak mau koreo gini-gini, kita mau ke Taiwan tuh gini-gini. Dikasih, langsung kasih lagunya, teksnya semua. Jadi saya pertama masih ragu ya, masih bisa terima nggak aku kalau ke internasional ini? Caranya gimana? Dikasih lagunya gitu, Lagu, disuruh create-kan apa? iya, Dance-nya. iya. Luar biasa. Jadi awalnya kan saya masih ragu karena apa bisa nggak kualitas saya sampai ke sana? Kan tarian orang Chinese itu kan ngeri-ngeri, gitu ya, betul ya. Nah, justru dengan itu jadi suatu tantangan, betul ya. Nah, dari awal saya udah bilang, kita jangan takut ikutin gaya orang itu. Kita buat sesuatu yang orang itu nggak tahu. Itu dia. Nah, jadi dari sana, jadi orang bisa ngagum sama kita bukan karena kita lebih pinter dari orang itu, tapi kita ada sesuatu yang beda sama orang lain. Itulah nanti disorot sama internasional gitu. Jadi saya membuat gerakan itu simple, tapi orang itu narinya bahagia. Karena semua muda-mudi itu paling puluhan, 15 tahun, 16 tahun sampai 20, paling tinggi 25 lah. Penuh energi itu ya. Ya, yang penting semangat, jiwa semangat dan penuh tanggung jawab. Dan orang itu narinya saya udah kasih tahu, siap nari tampil di atas bagus, nanti di bawah sopan santunnya ada. Jadi kita ngajari itu. Jadi yang di luar negeri tuh gak ada yang kayak gitu. Siap nari udah selesai, kayak preman-preman gimana gitu ya, kayak betenteng-betenteng. Jadi saya nggak suka yang gitu. Namanya kita gimana pun harus ada contoh yang baik. Namanya kita bawa nama negara kita gitu loh. Jadi semangatnya kita postkan, lebih post lagi semangat di orang itu latihan, spirit orang itu, senyumnya itu, dan memang narinya dari hati. Ya, kebetulan anak saya pernah ikut. Jadi itu ditanamkan semua yang masuk ke INLA.
Jadi bukannya harus kalau pintar, tapi kamu sombong itu nggak bisa. Saya udah Karakternya juga semua karakternya harus dibaguskan semua. Jadi kalau dengan semua orang anak-anak yang kita didik itu semua satu misi, pasti tampilannya beda. Saya udah yakin. Jadi dari sanalah muncullah grup yang dari Awan Putih sama Semerbak Bunga sampai sekarang. Benar. Dari Tanjung Balai, bagaimana ke Medan ke Indonesia udah ke Taiwan. Nah, saya nggak sangka sih waktu pas dikasih penghargaan, semua tiap negara itu dikasih satu penghargaan. Misalnya musik terbaik, kostum terbaik, semua terbaik. Kami perform yang terbaik dan dikasih koreografi terbaik juga. Dapat 2 dari karena Medan. sekali tim nggak itu nyangka juga. 50 orang lebih tuh ya sekaligus ya, biasanya banyak tuh. Nah, kami cuma 32 kemarin. 32. Iya, Karena kemarin. sampai sekarang itu sepertinya satu tim itu nggak sampai, ibaratnya 50 orang sekalian rame-rame 80 sekarang. Udah 80. 80 orang sekali Sekarang. tim nari. Iya. Itu kan kerapiannya perlu dijaga. Iya. Perlu tim yang solid sih semuanya. Bukan saya aja. Semua mau yang lebih besar itu bukan satu orang yang kerja, harus banyak yang mendukung sekeliling itu. Jadi biar satu perform itu lebih bagus. Nah, ini kita perlu tanya mengenai yang artis. Wah, ini nih yang penasaran. Kita lihat banyak sekali foto-foto ya yang di media massa mengenai kenapa Bro Toli kalau ada Miss Grand International, Miss Indonesia dan ajang-ajang yang lainnya kok selalu ada gitu ya. Boleh. Sebenarnya kalau mau bilang untuk Miss itu saya ikut sebagian aja. Yang lebih fokus lagi ada murid saya namanya Klana Limster, itu lebih Klana. itu lebih bagus dia. Dia memang bidangnya lebih kecocoknya situ, dan saya bagian dari dia aja karena saya mendukung. Ini kan murid dari Inla juga dia dulu, jadi saya melihat potensi dia bagus ke bidang ini. Saya Lause bisa nggak tempat Lause gini tempat studionya dipinjam latihan, silakan gitu. Nah, beberapa kali atau putri dia, Miss dia datang latihan, saya ada kayak kasih masukan, ini kurang ini. Cuma saya gituin aja karena porsi dia kan lebih banyak, karena dia yang urus itu ya. Saya cuma ikut ya, kalau memang nggak bagus kita kasih arahan, tapi kalau udah bagus ngapain lagi gitu. Ini hari ini kita tahu semuanya Bro Klana Limster itu seorang trainer, seorang pembimbing yang sudah mengeluarkan banyak artis Miss dunia semua ini. Miss di tangan nih ya. Nah, rupanya gurunya di sini. karena gini, saya suka orang saya bisa lihat orang ini, ini memang serius. Kita harus dukung. Kalau dia sukses, biarpun dia lupa sama saya, ya nggak apa-apa. Yang penting saya seneng kalau murid saya sukses gitu aja. Jadi kita nggak perlu itu kan murid saya, dia gini-gini, nggak usah. Ini berarti kalau ada ketemu panggilnya kakek guru. Bukan guru lagi. Jadi kalau murid-murid kita yang berhasil kan kita kayak ada sesuatu yang kita berhasil deh, kebahagiaan tersendiri itu. Nggak usah dibeli nggak bisa pakai uang gitu. Seperti mungkin kita ketahui, Klana juga sahabat kami yang memang ajang prestasinya sudah mendunia, membawa Miss Indonesia ke mancanegara, Miss Indonesia. Ternyata guru besarnya beliau. Wah. Memang dia memang inspirasi. Dia memang orangnya smart sekali, semua dia bisa. Sebenarnya dia bagus sih. Ya, maka saya harus dukung dia. Sampai sekarang ya dia tetap sama saya rendah hati sih. Makanya kita pelajari, kita semua nggak ada namanya sombong, itu nggak boleh. Sepertinya memang Bro Klana kalau kita kenal orangnya luar biasa ya. Artinya pertemanannya, pergaulannya kan udah luar biasa level internasional. Tetapi kalau kita ketemu yang udah kenal, dia panggil duluan. Low profile. Iya, low profile. Dia panggil duluan. Pendidikan beliau berkarakter harus totalitas. Kalau tidak nggak bisa berguru dengan beliau ya. Oh iya, brother, kita coba tanya juga. Biasanya sosok yang luar biasa seperti ini pasti ada hal-hal yang mungkin selama ini pernah disesali, yang seperti brother bilang, kalau misal kita ada kesempatan kembali ke masa lalu, apa yang mungkin kita sesali dan kita mau mengubahnya gitu? Nah, mungkin ada. Masih mengubahnya. Kalau aku sih, kalau bisa diubah waktu lagi, saya pingin orang tuaku masih ada gitu aja. Karena selama ini aku tetap sayang mereka, tapi waktunya dikit banget bagi saya. Karena waktu pas aku mulai udah mulai berhasil lah, maksudnya kan waktu untuk bersama orang itu udah dikit menurut saya. Jadi
Ya kenangan itulah. Karena waktu masih kecil kita kan ya susah lah gitu kan, mau kemana-mana itu kan nggak bisa sering gitu. Saat ini kondisi orang tua? Dua-dua udah meninggal. Oh, sudah meninggal. Memang udah umur juga 80-an gitu kan. Jadi maksud saya waktu sama zaman saya kuliah itu nggak bisa sesering jumpa gitu, karena saya di Medan, orang itu Tanjung Balai. Ya. Jadi pas udah sama-sama di Medan, kondisinya orang tua saya udah mulai sakit. Apalagi mama dia pernah jatuh, tapi saya semangatkan dia. Ya sempat saya udah buat ulang tahun dia 80 pas umur 80 tahun. Acaranya meriah juga sih. Dan itulah yang hadiah yang saya bisa kasihkan selama mama masih ada gitu. Ya, mungkin ini penting juga untuk teman-teman kita semua yang ikuti video kita ya. Di bahasa Mandarin ada satu kalimat, Paisan Xiao Wei Xian. Dari ratusan kebajikan, berbakti adalah yang utama. Iya. Dan kadang-kadang kita mungkin merasa menyesal mengapa kita belum melakukan sesuatu untuk orang tua kita. Nah, di sini dari Bro Toli yang sudah senior ya, bagaimana bisa membagi kisahnya juga. Pada saat waktu dulu meniti karir mungkin sibuk ya. Dan itu kan posisinya orang tua di Tanjung Balai, Bro Toli posisinya di kota Medan ini, akhirnya jarang ketemu. Tetapi pada saat udah berhasil, waktu pun tidak bisa balik tinggal dikit. Jadi waktu untuk bawa dia jalan-jalan, untuk kita kasih waktu untuk dia, kita sempat happy lah, happy. Sempat. Cuma menurut saya belum cukup banyak gitu. Ya, jadi kalau saya sih semua karir saya itu ada sangkut paut dengan orang tua dan doa orang tua sih, kalau bisa. Ini memang saya yakin. Jadi semua kegiatan kita, apa-apa kita ada restu dari orang tua, pasti jalannya mulus gitu sih, menurut saya. Jadi Brother ini bukan hanya lucky dance, bukan hanya meniti karir dan luar biasa, tetapi ada satu maskot yang tidak lepas dari sosok Bro Toli. Apa itu, Brother? Yaitu Amasui yang sedang viral di. Nanti bentar lagi kita akan masuk ke Amasui. Ya. 有一个美丽的老阿婆，她的名字叫做阿玛水。Yo, amanya mana? Nggak tahu. Tadi Kita kan panggil dulu. ada Bro Toli ya. Jadi sekarang kemana? Ama. Ya. Ama. Datang dia. Apa kabar? Ya. Wah, kali ini narasumbernya Ama. Pilih bahasanya gimana nih? Boleh nggak ya? Suka lah. Suka. Ama Sui, artinya ama nenek ya, Sui cantik. Nah, bagaimana tadi sosok yang luar biasa kok tiba-tiba jadi Ama Sui? Sebenarnya siapakah Ama Sui ini? Ayo kita ikuti. Ya, jadi saya mulai dulu sedikit. Di tahun 2020-an itu, waktu masa COVID, kita semua mencekam nih, nggak tahu gimana ini solusinya. Tiba-tiba di sosial media viral dengan seorang Ama spektakuler. Saya mikir, dari mana? Dari Hong Kong kali ya? Ternyata dari Medan, Sumatera Utara. Inilah dia. Ayo kita kupas tuntas mengenai Ama Sui. Sebenarnya Ama Sui itu apa sih ya? Amasu itu saya waktu pas COVID itu terinspirasi gimana membuat suasana entertain itu bisa lebih santai lah, bisa menghibur gitu ya, karena kan waktu pas COVID itu kan semua entertain itu stop ya. Jadi dengan keadaan ini, jadi aku mau buat yang cantik-cantik udah ada, yang muda-muda, karena saya terinspirasi yang lebih tua kan lebih bisa lebih lucu dan bisa anak muda lebih segen lah istilahnya ya, bisa sama orang tua lebih bisa akrab, bisa buat lucu-lucu, dan kan entertain tuh perlu ini ya, kayak suasana bisa lebih cair gitu ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi waktu COVID Amasui pakai masker? Enggak. Enggak. Untung nggak ditangkep ya. Tapi kan
kita kan langsung streaming aja, bukan langsung berkeliaran, nggak boleh. Kalau Amasui berkeliaran itu dikira siapa ya? Waktu munculnya Amasui, kita kira ada dewa penolong nih. Waduh, semua bisnis lagi. Covid pun lari. Berhenti, Covid pun lari. Itu dia. Jadi yang kita terus bertanya, ada satu tai lalatnya. Dan mohon maaf, Mama, kadang-kadang kok bisa pindah-pindah ini. Sesuai dengan cuaca. Iya tuh. Enggak lah, memang ini kan sebuah karakter. Dari semua ama itu kan kalau nggak ada sesuatu yang kita ingat itu kan agak gimana ya. Jadi aku terinspirasi, ya udah saya buat tai lalat satu aja gitu loh. Sebenarnya Amasui ini siapa? Ayo, siapa nih? Jadi Amasui ini adalah salah satu maskot atau karakter yang selama ini dijalankan, diperankan oleh Bro Toliko. Yang tadi kita kan udah kupas tuntas mengenai Bro Toliko. Itu cucu saya. Itu cucu saya. Itu cucu rupanya. Iya. Ini amanya, nenek. Dan sangat mengilhami peran cucunya, padahal orangnya sama ya. Ya. Jadi sebenarnya Amasui ini apa sih sebenarnya pesannya untuk masyarakat? Oh, kalau sesosok ama ini kan namanya dia lebih tua dan dituakan. Jadi apapun kita buat konten itu nanti kalau untuk menasehati yang muda-muda untuk jangan semangatnya turun. Karena kayak ama aja udah tua-tua pun tetap semangat kan buat konten, buat kayak gimana gerakan apa atau buat sesuatu yang ya bisa menghibur gitu ya. Ama Jadi bisa silat juga. Silat. jadi semua kita harus semangat untuk anak muda semua. Jadi untuk berkarya itu tidak lihat umur. Jadi saya ambil sesuatu ya karakter yang lebih tua itu biar semua ada ya tua-tua udah masih bisa menghasilkan karya sama ya duit lah istilahnya. Nah makanya yang muda-muda itu harus jangan patah semangat. Apapun bisa dilakukan, yang penting tidak melanggar norma-norma. Yang penting halal lah. Ya halal ya, nomor-nomor yang nggak bagus gitu aja. Itu aja sih dari inspirasi dari seorang nenek Amasui ini. Bro Samsudin, sewaktu Amasui muncul, apa di benak Bro Samsudin? Nenek jahil ya kali ya. Nenek jahil, Chef itu seseorang yang penuh inspirasi, yang bagaimana bisa mewakili dan bisa membawa orang happy. Amasui aja waktu muncul, belum bicara, belum ada gerakan apa-apa, orang udah mulai senyum-senyum ketawa. Nah Apa inilah nih? Ini amal gila ya kurasa ya, amalnya gila kali ya. Kalau di benak saya nggak saya, berani bilang tadi sama. kalau di benak saya seperti peramal gitu loh, yang benar-benar bakal mengubah situasi yang mencekam saat itu ya. Jadi apa bisa meramal ya? Sepertinya banyak sekali yang minta nasihat juga ya. Oh iya betul, karena kan ama ini kan bisa lihat karakter seseorang. Ya. Nah, misalnya ini misalnya umurnya berapa, sionya apa. 27. Iya. Masih muda ya, atau mudah-mudahan. Jadi itu suatu orang tua kan kalau udah bilang, jangan gini, nanti ada bahaya. Kita kan ada suatu kata-kata yang ya memperingatkan, jangan kayak gini ya. Jadi Nasihat ya. Nasihat lah. Ya. Jadi itu yang membuat seorang nenek itu di sama apa namanya? Aduh, gimana ya aku ngomongnya ya? Nanti Ama ingat dulu baru bilang lagi. Namanya Namanya udah lupa, Ama. kadang-kadang lupa. Maksudnya kalau dia nasihati jangan jalankan lagi gitu loh. Jangan bandel lah. Jangan bandel gitu loh istilahnya kan. Jadi makanya Ama sering kalau lihat seseorang ini, misalnya anak-anak ini nama siapa, Hendra ya. Ini misalnya ini sio apa, kadang-kadang bisa gitu. Jadi lu sio apa, kalau tahun ini nggak boleh gini-gini, kalau bisa Tangannya. kalau menurut lamaran Ama gitu loh. Jadi ini kalau kita pikir-pikir kembali, Bro Toliko, sosok yang luar biasa tadi menginspirasi. Yang kita tahu beliau adalah seorang seniman, entertainer, dan iya pengusaha juga kan. Dan kalau yang mau sewa baju-baju pakai karakter, kostum semua beliau ada. Dan banyak anak-anak yang mau belajar nari pun cari beliau. Bukan anak aja,
di Tanjung Balai pun ibu-ibu pun ikut belajar. Sampai ama-ama. Wah, sampai ama-ama. Sama, wah. Tapi Ada. kalau ibu-ibu belajar nari nggak boleh panggil ibu-ibu ya. Iya, cici-cici. Cici. Ya. Nah, sebenarnya saya panggil ama lah, nggak berani panggil bro lagi. Karena udah bersanggul. Udah Sebenarnya bersanggul. apa saja kelebihan-kelebihan ini yang multi talenta ya kalau kita lihat ya. Dan kadang-kadang pesan apa saja yang membuat bisa disampaikan ke teman-teman semuanya yang menginspirasi. Bagaimana membuat orang tetap semangat gitu. Itu nggak gampang. Kalau dari saya, dari Ama, semua apapun kita kerjain, yang penting ada tujuan dan fokus satu bidang itu pasti jalan. Tapi Ama sendiri fokusnya banyak ini. Dan semua Makanya berhasil. jangan, iya tapi kita fokuskan satu dulu. Setelah udah bisa dilepas dikit, tambah satu lagi. Jangan semua diborong. Iya. Tapi bukan yang nggak boleh borong, tapi dipelajari juga dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi yang pastinya kamu lebih suka itu difokuskan. Nah itu aja sih dari saya. Tapi benar bro, sering orang lihat seseorang itu sukses pada saat orangnya sukses. Tapi perjalanan menuju kesuksesan itu tidak gampang. Iya betul. Ya, mungkin selama ini tadi kita belum kupas lebih jauh ya sepertinya ya, multi talent yang seperti ini. Selama jadi Amasui mungkin aja ada mungkin penderitanya juga, mungkin waktu jadi cucunya Brutoli mungkin ada masa-masa down-nya gitu, mungkin boleh diceritakan dikit juga. Kalau untuk dari Amasui sendiri, merasa untuk kesulitan atau ke apanya nggak ada sih, paling ya untuk bersanggul lah, yang ini agak gimana kepanasan aja sih, karena tujuan dari Amasui itu kan menghibur, jadi kita dulu harus happy duluan. Karena kita udah nggak mau hibur orang, kalau kita nggak happy nggak mana bisa gitu loh. Jadi waktu siap untuk keluar dari kayak gini lah, kita Amasui wawancara, kita harus senang dulu, kita harus jangan terlalu kayaknya dipaksa datang gitu, nggak boleh. Jadi kalau kita udah merasa ini suatu pekerjaan untuk menghibur orang, kita harus datang, kita harus membawa kebahagiaan. Itu aja sih. Jiwa sejati seorang entertainer. Luar biasa. Jadi nggak boleh namanya ada keterpaksaan. Jadi kalau udah terpaksa itu aura yang untuk menghibur itu pasti nggak keluar. Tapi saya lebih percaya nih sama Gen Z bro saya. Nggak tahu karakternya itu seperti Gen Z. Amasui ada nggak sih khawatir kepada anak-anak muda, ada pesan untuk anak-anak muda sekarang? Kalau anak-anak sekarang sih saya lihat ya, di zaman Ama, apalagi zaman kalian kan masih HP ya, masih terbatas ya. Nah zaman sekarang kan HP udah ya mau merek apa, mau sampai berapa nama apa giga tuh, itu Gigabyte gigabyte ya. Sampai ada YouTube apa semua ada kan, mau dipilih apa pun, mau belajar nari pun nggak bisa ada ya kan. Jadi semua dari handphone, jadi semua anak-anak zaman sekarang itu fokusnya ke jadi teknologi. Jadi zamannya untuk sesama manusia itu udah nggak agak berjarak ya. Ini memang benar, Ama. Saat ini sepertinya kita harus sampaikan ke teman-teman masyarakat semuanya juga. Handphone ini bisa menjadi sebuah problem dah. Iya. Sebuah penyakit, bukan penyakit di badan, tetapi penyakit di karakter, kebiasaan yang gadget lah kita bilang. Kebiasaan. Kalau menurut Ama tuh kebiasaan. Kenapa? Karena dia perlu apa tuh gak tanya papa mamanya lagi. Dia langsung cari Google sendiri. Tapi Tanya sebenarnya semua. kalau menurut bro, positif nggak hal seperti itu? Antara gadget kaitannya dengan anak-anak pertumbuhan sekarang ini, sepertinya si anak-anak lebih kenal siapa yang di gadget daripada kenal karakter orang tuanya, temennya, mungkin tetangga pun mungkin nggak kenal. Iya. Justru itu memang kita perlu Amasui untuk mendidik dan membina cara pakai handphone biar bisa berguna, bermanfaat untuk banyak orang. Bener Ama? Betul. Dari semua dari kecanggihan teknologi sekarang sebenarnya itu lebih bagus, bermanfaat, tapi cara pakainya kita harus arahkan anak-anak kita gitu loh, cucu-cucu kita. Nanti ditanya oleh si anak-anak, lagi lihat apa? Lagi lihat Amasui. Awas juga ini. Lagi pas belajar kita harus belajar. Jadi pas waktu hiburan bukan jadi belajar, jadi terakhir hiburan yang utamakan gitu loh. Jadi untuk karakter dia sendiri, untuk hobi dia sendiri atau cita-citanya atau gimana nggak berkembang kalau udah ada handphone ya, betul ya. Jadi terakhirnya jadi lihat handphone, main game gitu. Jadi nggak ada temen jadinya. Ini pesan Ama untuk
cucu-cucunya semua ya. Ya. Ini kayaknya ama ini muncul karena nggak tahan ini. Harus ngomong ya. dibenerin gitu. Harus ngomong, betul. Jadi handphone tuh teknologi semua bagus, tapi diarahkan yang lebih bagus, bukan Positif ya. Iya. Jadi kalau jumpa sama yang lebih dituakan harus dipanggil, bukan ya dipanggil tapi lihat handphone, kan ada gitu ya. Itu udah agak bagus banget itu. Jadi makanya jadi sebagai orang tua tuh harus berperan juga sih sebenarnya. Kadang-kadang orang tua kan lihat anak-anaknya nggak bisa makan, dia dah kasih handphone. Oh iya, sambil makan, Jadi itu salah satu contoh yang udah agak bagus sebenarnya. Justru diarahkan. Nah, kalau siap makan habis baru main handphone. Itu betul. Betul ya. Jadi kalau kadang-kadang susah kali ya makan, dah kasih lihat handphone dulu, asik nangis ya, lu kasih makan sambil lihat handphone. Jadi kebiasaan dia. Sebenarnya nggak disalahkan anak-anak itu, yang disalahkan sebenarnya orang tuanya harus lebih inisiatif lah, maunya anaknya mau diarahkan kemana. Kalau kayak gini kan ya udah kebiasaan gimana ya, susah juga ya kan. Kalau dari Amasui sendiri, sebenarnya selama ini sudah berperan seperti apa saja, ataupun bisa menghibur seperti bentuk yang seperti apa gitu? Kita mau dong di ngajarin atau gimana? Biasanya di acara-acara wedding, acara-acara kayak untuk anniversary atau ulang tahun nenek-nenek, sebaya lah, kakek-kakek, cici-cici ya. Tapi Ama aku bisa TikTok loh, bisa. Nah, makanya kan Ama bilang, biarpun tua kita harus ikut zaman. Nah, anak-anak kecil pun harus ikut yang zaman yang dahulu juga. Jadi semua balance, semua hidup itu harus balance. Ini kita perlu minta Ama aja. Jadi mau paling gampang tuh ada lagi viral ya, apa kokok ya, chicken ayam pisang. Ayam pisang ya, tiok. Kita anak muda aja nggak ngerti gitu loh. Jadi gayanya chicken banana. Chicken banana. Ayo, engan. Berani kita ikut. Ayo, saya. Ini di luar prediksi. Ya, kita mulai dari kiri ya. 3, 2, 1. Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana. Gitu. Kan buat hangkau kan, gampang kan. Ini pun ama modern. Makanya kan kalau aku bilang yang biasa bisa tua pun nggak apa-apa, tapi tetap semangat dan ikut modern zamannya ini. Kalau kita nggak ikut, berarti kan ada orang tua kan stres sendiri di rumah ya, cucunya nggak lihat dia, anaknya kadang sibuk nggak lihat dia. Jadi sebagai orang tua, nenek-nenek, kita pun harus semangat. Ya, kita jangan repotkan anak-anak kita, karena anak-anak kita semua kan ada yang kerja, kesibukan masing-masing. Jadi kita yang sebagai orang tua, akong-akong ama-ama, kita harus semangat juga. Biarpun kita nari-nari, gak sebagus apapun, kita harus nari-nari, ya hibur sendiri gitu loh. Ini kalau bagi teman-teman semuanya yang mau hubungi Amasui, itu ada Amasui official ya di Instagram, atau cari di Instagram Toliko. Yes. Jadi memang betul sih Brusan. Banyak sekali mungkin karena perkembangan teknologi pada malas belajar. Yang tua-tua semua harus anak muda. Sedangkan Ama, lebih pintar dan masih bisa ditokkan. Kita aja yang muda masih kalah. Gitu kan. Jadi saya rasa ini luar biasa punya perbincangan, masih banyak yang bisa kita kupas ya. Mungkin kita boleh tanya Amasui. Apa yang mau disampaikan untuk para pendengar kita, teman-teman teman-teman termasuk semuanya, dan para entertainer yang lain mungkin yang baru mulai bangun rintis karirnya, sebuah semangat untuk mereka agar bagaimana sama-sama kita bisa sukses juga dan seperti Amasui kita ya. Inspirasi dan mencapai terbaik untuk bangsa dan negara. Ya. Jadi semua teman-teman, cucu-cucu saya, apapun kerjaan kalian, mau bidang apa, mau usaha, mau entertain, itu kalau nggak fokus pasti akan gagal. Dan biarpun gagal, kita jangan langsung putus asa. Kegagalan itu sebagai guru untuk lompatan lebih bagus lagi. Jadi kalau udah gagal, kita udah tahu kesalahan kita gimana, jangan terulang lagi maksudnya. Jadi akan tahun akan datang lagi lebih bagus. Jadi semua yang kehidupan di sini nggak ada yang sempurna, pasti ada kegagalan ya, termasuk cucu saya ini sama kamu juga pasti ada kegagalan juga ya. Iya, karena orang lihat hanya pas waktu berhasil. Iya betul. Ama aku pernah gagal, nggak pernah ini.
nggak pernah sanggul. Atau Susah-susah sanggul. lupa tempel di mana? Kadang-kadang gagal ini lupa tahu mana ya kemarin ya gitu loh. Nah, itu Oke, saya. yang penting semuanya tetap semangat ya. Iya. Dari brother, ada yang mau disampaikan lagi? Saya kira ini sudah sangat semangat sekarang karena ada kehadiran Ama yang Ama ajari kita dance ya. benar, ya, yang tua aja semangat, yang muda wajib lebih semangat. Ya, Jadi dari Ama ada pesan-pesan lagi untuk teman-teman semuanya? Kalau saya udah cukup. Yang penting jangan lupa berdoa. Betul ya? Dan harus rajin ya, tetap rajin. Iya, betul. Dari brother, ada mau sampaikan lagi? saya kira ini juga sangat menginspirasi kita semua. Ini waktu tidak akan pernah cukup karena nasihat Ama ini banyak banget dari Bro Samsudin. Ya, memang benar. Mau berapa panjang waktunya tetap tidak cukup. Ya, kita berharap acara seperti ini bisa terus memberikan inspirasi untuk teman-teman semuanya yang mengikuti. Dan jangan lupa ikutin kita terus di Ngopi, Ngobrol Santai Penuh Inspirasi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yeay.